Percepat sebelum sini, di video ini saya akan mereview One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1010. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal video dari channel Devil No Mi. Serta pastikan juga kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil No Mi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, akhirnya nih, kita masuk ke review untuk chapter dengan angka yang cantik ini, yaitu 1010 atau 1010, anjay. Oke lah, kita akan langsung saja masuk ke review untuk chapter yang sangat super duper epic sekali. Waduh, anjir, barusan kata nih. Oke, jadi chapter 1010 ini akan berjudul Color of Supreme King, atau mungkin Hosoku Haki lah, yang pastinya akan ada hubungannya dengan Hosoku Haki sang penakluk. Oke, sebelum masuk ke isi chapter ini, akan ada banyak nih sudah kudagu yang muncul di video ini. Jadi akan saya sisipkan di tengah-tengah ya, yuhu. Jadi di sini kita masih mempunyai cover request di mana kita melihat Puding Chuan bersama dengan teman-teman homisnya. Ya, tidak ada banyak yang bisa dianalisis lah. Dan chapter pun dimulai dengan Babang Zoro yang masih memotong-motong Prometheus ke bentuk serpihan. Itu pun agar dia tidak bisa membantu Big Mom dan menolongnya. Di sini Lau pun mengomentari bahwa gila sekali Babang Zoro ini. Saya tidak akan kaget jika hampir semua tulang dari tubuh Zoro ini rusak. Ini adalah akibat dari kehebatan Zoro menahan serangan Hakai milik kedua Yonkou sebelumnya. Ya, walaupun hanya sesaat, tapi efeknya ini memang sangat luar biasa. Mengenai sehebat apa serangan itu sudah pernah saya bahas di video sebelum ini, mungkin kalian bisa cek juga nih. Ya, jangankan masih bisa gerak sih, harusnya Zoro ini sudah mati menahan serangan itu. Makanya di sini Lau pun berkata bahwa Zoro ini sangat gila sekali. Hal yang lagi-lagi terulang seperti perkataan Arlong dahulu nih kepada Zoro. Saya sebenarnya sangat yakin sekali bahwa fisik dari Zoro ini memang berada di atas Luffy yang sudah terlihat nih sejak arc dari Thriller Bark, bukan? Lanjut. Di sini Kaido mengomentari tentang partnernya yaitu Lin Lin alias Big Mom, bahwa kasihan sekali dia. Ya, sekarang saya harus menyelamatkannya. Dan Kaido pun memanggil Zoro dengan sebutan Kaizoku Gari alias pemburu bajak laut, yang menjadi panggilan atau title untuk Zoro inilah. Dia menyuruhnya untuk membiarkan Prometheus menolong Big Mom. Dan saat itu, Lau menolong Zoro dengan memindahkannya dengan kekuatannya, dan Lau pun muncul di hadapan Kaido langsung mengeluarkan serangan yaitu Injection Shot. Serangan tersebut langsung terkena telak di leher Kaido. Di sini Kaido terluka dan mengeluarkan darah. Ya, serangan yang mirip dengan apa yang dilakukan kepada Doflamingo, tapi di sini telak ke arah leher dari Kaido. Kaido pun dia menyerang Lau dengan kanabonya, dan di sini Lau menggunakan salah satu jurus barunya, ya baru kita lihat sih, yaitu Curtain, yang menciptakan seperti dinding pelindung untuk melindunginya dari serangan Kaido. Tapi tetaplah Kaido ini mengenainya bersamaan dengan pertahanannya itu. Di sini Kaido berkata bahwa kemampuanmu ini sangat merepotkan sekali Trafalgar. Dan saat itu Prometheus dan Napoleon menggunakan kesempatannya untuk melompat dan menolong Big Mom yang terjatuh. Zoro di sini mengomentari Lau kenapa dia menolongnya karena akhirnya para homies itu berhasil menolong Big Mom ke bawah. Di sini Lau pun menjawab bahwa biarkan saja mereka ini. Jika seseorang harus mati karena rencana yang saya buat, saya lebih memilih rencananya gagal. Wah, ini sih keren banget kata-kata. Jadi benar saja yang merencanakan tentang penyerangan itu adalah Lau yang memang dia ini sangat pintar bukan, terutama dalam merencanakan apapun. Di sini Kid yang merespon pun berkata bahwa itu semua sudah lebih dari cukup karena tujuan kita dari awal hanyalah memisahkan kedua Yonkou ini. Kid dan Killer mereka lari ke arah Big Mom dan berkata bahwa biarkan saya atau kami yang akan menahan Big Mom ini. Itulah yang membuat Zoro berteriak Kid dan Killer karena ya dengan berdua dan kemampuan seperti itu akan sangat sulit untuk melawan seorang Yonkou.
Dan di bawah pulau, Prometheus berhasil menolong Big Mom sebelum dia sampai ke lautan. Big Mom akhirnya memuji Prometheus dan berkata bahwa Zeus ini sangat tidak berguna sekali. Prometheus pun berkata, ya Zeus ini selalu lambat, dia juga bodoh dan selalu menjadi beban bagi Big Mom. Wih, homies ngatain homies yang lain nih, tapi sejujurnya Zeus ini punya potensi serangan yang lebih mengerikan sih, ya namanya petir gitu loh, dan dia juga sebongkah awan. Dilanjutkan, Prometheus berkata bahwa dia punya permintaan kepada Big Mom ini yang akhirnya terpotong scenes-nya. Jika dilihat kemampuan soru-soru Big Mom ini apalagi terkait homies utamanya, sepertinya mereka benar-benar seperti manusia biasa ya, dengan akal dan ingatan sendiri dan keinginannya juga sendiri. Wah ini sih sebenarnya satu homies saja levelnya sudah berada jauh di atas level manusia normal. Dan kembali ke Kid juga Killer yang ke arah Big Mom, mereka berhenti di ujung dari Onigashima ini dan melihat ada yang aneh dengan awan di sana. Sepertinya ini perbuatan dari Prometheus, mungkin buat awan khusus dari apinya kali ya. Nah, kembali ke keadaan Luffy di sini. Di sini Luffy dikalahkan dan tidak sadarkan diri. Di sini pun terlihat mata Luffy kembali menjadi putih, ya tanda pingsan lah. Kaido pun tertawa karena persis seperti awal sekali dia di-KO oleh Kaido. Mata Luffy ini putih tapi seakan-akan dia tidak berhenti menatap Kaido. Hal yang saya katakan juga di review lalu bahwa serangan Kaido ini adalah salah satu one hell of attack yang telak sekali mengenai Luffy. Jadi wajarlah jika berefek luar biasa yang di sini terlihat Luffy sampai pingsan. Dan di saat dia mau menghabisi Luffy, Zoro memberitahu Law bahwa ini adalah serangan terakhir di mana saya akan mengeluarkan seluruh kemampuan saya, semua batasan yang ada yang bisa saya lakukan. Jika hal ini tidak bekerja, saya akan mati dan akan menyerahkan semuanya kepada Law. Zoro berteriak kepada Kaido, "Hei Kaido, orang itu adalah kapten kami. Jika kau mau menghancurkannya, hancurkan saya terlebih dahulu." Ini persis sekali seperti apa yang Zoro katakan kepada Kuma di Thriller Bark. Zoro pun dia mengeluarkan pedangnya dan mengeluarkan jurusnya, Kiki Kyutoryu, Asura Bakei Moja no Tawamure. Wah ini sih keren banget, epic banget memang babang Zoro ini. Kaido langsung terkena telak serangan dari Zoro dan mengeluarkan banyak darah darinya. Di sini Kaido pun berkata, "Bocah, jangan bilang kau juga punya Housoko Haki ya." Dan di sini Zoro malah menjawab, "Apa yang kau katakan? Saya sendiri tidak mengetahui apa-apa." Dan Zoro pun langsung terjatuh ke tanah sambil berkata, "Saya sudah memberikan semuanya ke satu serangan ini. Sial sekali bahwa itu tidak bisa mengalahkan Kaido." Disaut oleh Kaido, "Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Ini akan meninggalkan luka." Anjay, luka baru seperti Oden nih. Nah, mengenai Housoko Zoro ini akhirnya sudah lagu pertama nih yang sudah saya prediksikan lama sekali di video ini. Dan bahkan ada part 2-nya di video ini juga nih dengan beberapa referensi yang jelas terkait bukti bahwa Zoro ini pasti punya Housoko. Tapi masih ada aja nih yang tidak terima dan bacot tidak mungkin. Kira-kira fans siapa ya itu? Yang akhirnya terjawab juga di chapter ini secara clear. Wah, senang oga nih. Lanjut. Dan di saat Kaido ingin menghabisi Zoro dengan Kanabonya, Law membantu dan menyerang Kaido, tapi malah Law dan Zoro ini menerima serangan Raime Hake dari Kaido. Di situ Kaido pun berkata bahwa sangat menyayangkan sekali jika kalian semua bersamaku, kita bisa menaklukkan dunia ini bersama. Hal yang cukup unik juga di sini adalah Zoro setelah mengeluarkan salah satu serangan epiknya dan beberapa serangan-serangan yang terjadi sebelumnya kepada Kaido, semuanya itu seperti tidak berefek apa-apa kepada Kaido. Dia masih berdiri seperti biasa, ya mungkin terluka tapi ya udahlah, hanya seperti itu saja. Apakah sekuat itu tubuh dari Kaido ini ya? Dan pada saat itu Kaido bisa mendengar suara Luffy dari belakang, yang berarti Luffy Sencho kembali sadar. Lagi-lagi pingsan super cepat dari Luffy ini yang sebelumnya juga terjadi ketika dia terkena serangan dari Appo. Nah di sini Luffy dengan tegas menjawab, "Apa denganmu? Kita semua tidak akan berada di pihak yang sama denganmu Kaido. Kita semua menyukai para samurai ini, bukankah kau tahu itu?" Di sini pun terlihat sedikit flashback ketika Luffy berlatih haki bersama Kakekyo.
Dan ada tips penting darinya bahwa biarkan haki ini mengalir atau flowing atau ryō, di mana arti ryō ini adalah mengalir. Di sini kakek Hyo berkata, biarkan haki mengalir ke tubuh musuhmu. Ini yang saya sebut sebagai advance ryō, di mana kita bisa mengalirkan haki ke medium lawan. Untuk jelasnya, ketika Luffy menghancurkan Borgo lah seperti itu. Dan kakek Hyo pun berkata, kemampuanmu ini akan meningkat drastis di saat krisis. Ya, benar sekali, tepat seperti ketika Luffy melawan Katakuri. Di sini Luffy pun berkata, serangan saya masih terlalu dangkal. Tapi setelah beberapa kali menerima serangan karena bomu itu, saya akhirnya mengerti. Kau mengeluarkan Hausokumu itu ke seranganmu itu kan, ternyata Hausoku bisa digunakan untuk melapisi. Kaido pun tertawa dan mengiyakan bahwa ya benar sekali. Hanya sedikit orang-orang hebat yang bisa melakukan hal itu. Kaido pun kembali menyerang Luffy, tapi Luffy menahan serangan itu dengan kakinya. Itu pun tanpa menyentuh serangan dari Kaido ini. Terlihat banyak efek petir hitam yang keluar dari kaki Luffy ini. Luffy pun lanjut melompat ke arah Kaido dengan efek petir hitam di tangannya itu. Dia pun kemudian mengenai Kaido di perut dan dagunya, lagi-lagi tanpa mengenai Kaido ini. Dan Kaido pun terjungkal. Lau yang melihat itu pun berkata, bahkan mereka tidak bersentuhan. Hal yang sama persis seperti apa yang Oden katakan ketika melihat Roger dan Shirohige clash sebelumnya. Oke, sebelum bahas sedikit tentang hal ini, kita habisin dulu ya untuk di chapter ini. Di sini Luffy berkata kepada Zoro dan Torao, terima kasih sudah menyelamatkanku hingga saat ini. Kalian berdua bisa ke lantai bawah sekarang dan beritahu semuanya, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan menang. Yang pastinya bakal ada momen epic nih, di mana seluruh krunya, bahkan di sini plus Torao yang percaya, Luffy ini akan menang. Sejujurnya ini sedikit cringe di akhir Luffy yang tiba-tiba percaya diri melawan Kaido. Ya tapi mungkin okenya karena ini jadi pertarungan 1 lawan 1 lah, tidak melawan 2 Yonkou seperti sebelumnya. Nah, kita bahas dikit mengenai haki Luffy dan petir hitam. Ini bukankah sangat persis seperti apa yang Roger lakukan sebelum beradu dengan Shirohige? Dan untuk kasus Shirohige pun sama, dia melakukan hal yang sama persis dan akhirnya salah satu clash terhebat di serial One Piece ini pun terjadi dengan efek yang terasa sampai 1 pulau lebih, dan itu pun bahkan mereka tidak bersentuhan pedangnya. Itu juga yang kemungkinan besar dilakukan oleh Kaido sebelumnya kepada Luffy dengan Dragon Narakunya. Ini dia sudah kudagu terepik yang akhirnya terjawab dengan mantap. Bahwa Hausoku ini bukan hanya berguna untuk memingsankan para kroco-kroco saja. Melainkan ini pun bisa di-imbue atau dilapisi ke bagian lain dan digabungkan dengan haki yang lain. Hingga akhirnya menciptakan bentuk yang berbeda dan sangat kuat sekali. Ini sebenarnya pernah saya bahas sebelumnya di salah satu video Mega Teori. Itu pun tentang penggunaan Hausoku Haki yang sangat lengkap sekali nih. Dan saya pun cukup yakin ini otentik hanya ada di channel Devil Nomi saja. Dan buat yang penasaran, kalian bisa langsung cek di videonya, dimana semoga semakin mengerti tentang Haki. Nah jadi itulah untuk review kali ini, dimana satu hal buruk terjadi alias minggu depan libur. Yang sebenarnya ada satu hal buruk lanjutan sih, tapi mungkin akan saya sampaikan setelah rilisnya chapter 1011. Oke lah, jadi kemungkinan 2 minggu lagi ya. See you guys. Oh iya, overall ini chapter yang gila banget sih. Banyak tarung kesukaan kita semua nih. Dan akhirnya kekerenan dari duo kita yaitu Luffy dan Zoro muncul di sini. Jadi akan saya beri nilai overall di 9,5 dari skala 10. Nah jadi itulah untuk review kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join menjadi membership channel Devil Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.